Baiklah, kita akan mulai dengan presentasi. Sebelumnya kami terima kasih kepada panitia yang telah memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada saya. Saya tidak tolak, mudah-mudahan ini menjadi barokah. Kemudian yang keduanya, saya mohon maaf kepada Bapak Andi Arief atas barangkali statement atau pernyataan yang selama ini kami keluarkan, karena hal itu kami dasarkan kepada informasi-informasi yang selama ini tidak terbuka. Kemudian yang ketiga, saya sangat gembira bahwa Pak Bupati ada di sini. Gembiranya bukan hanya karena Pak Bupati di sini, karena beliau memakai cincin safir. Bukan bumbulang Pak, itu dari luar negeri. Karena tadi ada Pak Salah Huta Barat juga, dia pakainya mutiara. Prof. Doktor dari Diponegoro, saya kira pakai mutiara. Baiklah, kita akan start dengan presentasi ini. Judulnya Tinjauan Piramida Gunung Sadahurip dari Perspektif Geologi, murni dari geologi. Supaya kenal, itu istri saya di sana, menikah tahun 67, waktu mahasiswa, jadi murah sekali. Dapat dari Garut, dan alhamdulillah saya bisa ke Garut karena ada Sadahurip. Kemudian saya kerja di Total Indonesia, cukup lama. Saya menguasai bahasa Perancis, Inggris ya lebih kurang. Pengalaman tadi belum disampaikan oleh lulus ITB tahun 67, postgraduate di Perancis, kemudian menikah tahun 67 waktu saya sudah lulus. Kemudian saya berkesempatan, satu pengalaman yang luar biasa itu adalah menjadi gubernur Rotary. Karena gubernur Rotary Indonesia punya 100 presiden. Jadi terbalik dengan organisasi biasa. Ini yang membuat saya bisa ke Amerika, ke banyak tempat di luar negeri, karena organisasi ini organisasi murni sosial. Sosialisasi piramida Sadahurip, ini yang kami mengerti oleh tim Turanggaseta. Jadi like or dislike, ini adalah yang kami kenal bulan Maret di Gedung Sate 3 Maret 2011 dan di Tambang ITB 6 Mei 2011. Asalnya adalah bisikan gaib. Jadi kalau kami bilang bisikan gaib salah, tapi mereka sendiri yang menyatakan. Kami banyak anggota yang dari MIT, Menyan Institute of Technology. Itu mereka ya, jadi mereka mendapat bantuan dari leluhur, parallel existence yang kita sebut. Kemudian kok dilalahnya ada rekan geologi yang bersama-sama waktu itu meneliti. Saya sendiri tidak tahu hubungannya apa. Langsung bikin presentation, interpretation, keluarnya adalah klaim Sadahurip dan Lalakon adalah murni piramida. Klaim mereka itu. Maret 2011. Kemudian ada di dalamnya ada man-made dan segala macam, sehingga keluar interpretasi mereka dari awal sebelum geolistrik, semacam yang digambar itu, di mana di dalamnya ada piramida, kemudian ditutupi oleh batu bronjongan yang katanya ditutupin secara sengaja untuk melindungi piramid tersebut. Kemudian penelitian lanjutan di Sadahurip yang kami kenal, yang kami tahu dari media maya oleh tim BKP SKP. Mudah-mudahan singkatan ini tidak aneh. Yang pertama, peralatan geologi terapan yang lebih lengkap. Tadi sudah disebutkan dengan geolistrik, georadar, dan lain sebagainya. Dukungan pakar geologi yang pernah bersama tim TS. Ditemukan anomali di bawah timbunan tanah penutup. Analisa karbon dating piramida Sadahurip lebih tua dari 6.000 tahun. Ini bukan rekayasa, tapi kami dari ini ya, dari media maya. Pintu masuk ke bangunan piramida ditemukan. Ini announce, diumumkan. Batuan penutup lembah batu Rahong sebagai bahan penyusun piramida. Alasannya karena volumenya sama antara lembah dengan piramidnya. Gunung Sadahurip diklaim sebagai bangunan piramida. Yang kedua kali
Sesudah diklaim oleh Turangga Seta, sekarang diklaim oleh BKP. Ini very sorry, tetapi ini yang kami pelajari. Kajian geologi Gunung Sadahurip. Saya adalah spesialis di geologi minyak. Saya belajar postgraduate di Prancis untuk minyak, tetapi geologi dasar kami masih ingat. Sudah 50 tahun ini kami terus pakai. Dan kami ke sana walaupun cuma 1 hari, insya Allah bisa memutuskan sesuatu, bisa menyimpulkan sesuatu. Sama halnya dengan profesor kita, Pak Tikno, hanya 2 jam bisa menyimpulkan sesuatu di Sadahurip. Fenomena geologi di sekitar Gunung Sadahurip ada yang simetris dari satu sisi dan non simetris dari sisi lain. Lihat gambar. Singkapan lava andesitik di Kampung Cicapar mendasari Gunung Sadahurip. Murni adalah lava andesit. Yang ketiga, singkapan batuan beku lapuk di lereng. Kalau kita dari lereng, dari kaki sampai ke atasnya, kita akan menjumpai igneous segar, batuan beku segar, batuan beku lapuk, ada yang spherodelvedering, kulit bawang ataupun kekar tiang. Bongkahan batuan beku segar di kawasan puncak, bertonton ininya beratnya ya. Singkapan batuan beku masif di tebing utara dan lereng timur. Tebing utara murni adalah lava flow masif dari puncaknya sampai ke bawah. Singkapan batuan beku masif di dasar sungai Kampung Sokol. Gunung Sadahurip adalah bangunan alam berbentuk piramida yang masif. Ini kesimpulan sederhana dari pengamatan kajian geologi yang saya pelajari waktu sekolah dulu. Ini bukti-buktinya. Yang sebelah kiri itu adalah singkapan blok lava di Kampung Cicapar. Pak Tikno alhamdulillah mengajarkan kepada saya dan rekan-rekan waktu di Museum Geologi bahwa ini adalah blok lava. Ada 3 blok lava yang saling menimpa gitu ya. Yang sebelah kiri ini. Kemudian yang namanya singkapan batuan beku lapuk yang punya struktur kulit bawang itu adalah yang sebelah kanan. Kemudian ini adalah columnar jointing di mana masih dikelilingi oleh tanah hasil pelapukan. Yang sebelah kanan itu adalah batuan beku masif yang ada di lereng utara daripada Gunung Sadahurip. Ini wawancara RCTI di mana di sini ada Dan Ramil yang mengawal kami dan Sekdes. Pemandangan dari puncak Gunung Sadahurip, Gunung Rahong adalah lava flow. Sebelah kanan Kaledong dan Haruman yang ditetapkan sebagai status quo. Kami nggak tahu, nggak mengikuti, tetapi ini status quo karena akan diteliti. Kemudian yang kiri bawah adalah lubang galian di puncak Sadahurip. Ini seharusnya harus segera ditutup. Karena kalau hujan dia penuh, dia akan mengerosi terus dan membahayakan, saya kira puncaknya itu ya. Sosialisasi kajian geologi di puncak Sadahurip. Waktu saya ke sana, 200 anak kecil dan anak orang-orang besar datang ke sana. Potensi pariwisata yang luar biasa. Buat Pak Bupati, pakailah momentum ini. Ini tadi kita lihat inti dari batuan beku yang columnar jointing. Sebelah kanan yang dari arah dari waktu turun ke arah barat ke Sokol, lava flow yang sudah dianalisa juga oleh Pak Tikno. Kemudian di Desa Sokol ada masif lagi, sama dengan Cicapar, masif lava yang mendasari Gunung Sadahurip tersebut. Potensi wisata di Gunung Sadahurip, saya bersyukur sekali bahwa BKP menebarkan berita ini sehingga coba dilihat ini. Mereka sebetulnya sangat cinta kepada gunung-gunung, kepada pemandangan yang indah. Dengan tiupan sedikit mitos, mereka sudah pada berbondong-bondong ke sana. Saya bilang, kenapa tidak dikasih karcis? Waduh Pak, ada peraturannya, segala macam. Padahal kalau itu diatur ke atasnya luar biasa Pak. Ya kita lihat di sini, bahkan Ikatan Alumni Geologi ITB bikin goes ke sana. Dari Telaga Bodas turun ke Sadahurip, langsung ke situ Bagendit. Kebetulan saya masih diberi kekuatan oleh Tuhan bisa ikut di sepeda tersebut. Yang sebelah kanan Gunung Sadahurip dari arah timur, perfect sekali. Nah ini yang dari Pak Tikno, saya sebut di sini dari Prof. Tikno tentang lava yang mendasari atau di Rahong itu.
bagaimana terbentuknya, bagaimana columnar jointingnya, bagaimana spheroidal weatheringnya dan lain-lain. Ada piroklastiknya. Ini semua kita bisa teliti, kita bisa amati di Gunung Sadahurip dari alas sampai ke puncaknya. Penampang membujur sejajar aliran lava bongkah dapat membentuk kekar kolom dan atau kekar plat. Anak panah menunjukkan arah aliran. Ini dari mbahnya gunung api, Pak Tikno. Ini juga disebutkan bahwa ada pertanyaan tentang konduit saluran dari gunung api. Nanti kita akan sebutkan bahwa itu tidak absolut karena ada peneliti yang menyebutkan bahwa tidak perlu. Temuan batu bertulis dikira tulisan Kurawa Sunda kuno. Terima kasih Pak Tikno, ini sudah istilahnya beliau, tulisan Kurawa. Lapisan quartz kalsedoni lapuk di rekahan batuan buku andesitik. Ada yang bilang bahwa ini adalah batu bertulis sampai ditutupin, kemudian dibuka lagi, ini dijadikan suatu tetapi ini tetap harus dipertahankan. Biarin orang mau gimana, pokoknya harus ada wisatawan yang datang ke sana. Kajian ahli arkeologi, nah ini yang paling menarik, bahwa kalau Sadahurip lebih besar dari Giza Agung dibangun selama 20 tahun dengan 200.000 pekerja. Jumlah batu dimensi untuk konstruksi piramidanya 2,3 juta blok yang sudah diatur, sudah di blok-blok. Batuan granit dalam piramida berasal dari Bendungan Aswan yang 800 km dari lokasi. Di kawasan Gunung Sadahurip tidak ditemukan tinggalan artefaktual. Dari Pak Lutfi Yondri, hasil karbon dating lebih dari 6.000 tahun tidak relevan dengan budaya saat itu. Indonesia tidak mengenal budaya piramida. Kapus Litbang Arkenas, kajian arkeologi tidak mendukung Gunung Sadahurip sebagai piramida. Kajian ahli gunung api purba, Pak Tikno, litologi Gunung Sadahurip, andesit, porfir halus, fenokris, paleogklas, masa dasar avanit dan lain-lain. Di lereng atas sampai kaki membentuk aliran lava bongkah, kekar plat, sedikit kekar kolom, bongkah-bongkah lava diameter 1 sampai 1,5 meter, natural. Gunung Sadahurip adalah kerucut lava gunung api kuarter. Mungkin gunung api parasit di sebelah barat laut kompleks Gunung Talaga Bodas. Pada saat itu, lebih sekitar 6.000-7.000 tahun yang disebut, yang menurut dating karbon adalah 6.000 tahun lebih, mungkin 7.500 tahun. Orang Garut saat itu baru bikin artefak semacam ini. Yang tidak relevan dengan bangunan piramida. Ini sebetulnya yang kita akan ekspos. Dan ini merupakan temuan baru nanti yang akan barangkali mudah-mudahan Pak Bupati bisa melengkapi. Ini adalah Paleolithic tools, dan ada lagi yang lebih baru yang ada di situ Cangkuang. Itu banyak sekali di sana yang Neolitik. Jadi ini ya yang merupakan industri batuan yang dikenal pada saat itu. Kesimpulan, Gunung Sadahurip adalah sebuah kerucut gunung api purba, bentukan alam yang masif, tersusun dari aliran lava, batuan intrusif, dan piroklastika. Dari 5 tipe gunung api menurut Arthur Holmes, dalam buku Principles of Physical Geology 84, Gunung Sadahurip termasuk tipe 4 yaitu cumulodome, the shape of a volcanic structure built predominantly of lava flows that show no sign of a crater or orifice, yeah, and developed by internal as well as external accumulation of highly viscous lava over a hidden fan. Jadi salurannya hidden, sudah tertutup.